karena kan produk-produk mereka itu juga sebenarnya ada di sekitar kita. Dan untuk kehadiran Unilever sendiri di Indonesia itu sebenarnya udah lebih dari 80 tahun loh. Welcome to Superstock. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu saham kebanggaan masyarakat Indonesia. Biasanya nih selalu ada dalam portofolio para value investor. Kenapa? Karena saham ini adalah saham blue chips yang rajin membagikan dividen. Tapi justru sejak Februari ini kita bisa melihat nih kalau performa kinerja saham ini justru menurun. Langsung saja kita tanya saham Unilever kepada Mimi Halimin, Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Halo Mimi. Halo Mbak Lia. Nah, mau dong aku dan sahabat Mirae Asset diceritain nih, kalau ternyata kondisi krisis COVID pandemi 19 ini terus berkepanjangan. Biasanya nih, sektor consumer goods merupakan sektor yang defensif, alias yang paling anti badai kalau dikenain krisis. Tapi justru di pandemi COVID-19 ini kelihatannya berbeda nih. Apa ya penyebabnya? Ya, mungkin jadi kita langsung ambil contoh untuk kinerja dari Unilever sendiri aja ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat relatif performance antara kinerja saham Unilever dan juga indeks IHSG, bisa kita lihat di awal-awal pandemi itu justru kinerja dari saham Unilever itu masih lebih baik dibandingkan kinerja indeks IHSG. Oke, awal pandemi ini berarti sekitar bulan Maret 2020 ya? Oke. Iya. Iya, jadi dalam pandangan kami pada saat itu investor cenderung untuk lebih memilih saham-saham yang defensif dengan harapan di saat market penuh dengan uncertainties, itu saham-saham yang defensif bisa memiliki kinerja yang less impacted dari efek negatif dari COVID-19. Dan juga kalau kita lihat dari kinerja Unilever sendiri di first quarter, Mbak, itu kinerja Unilevernya itu bagus di first quarternya. Oke, tapi apa yang terjadi nih setelah first quarter? Iya, jadi setelah first quarter ternyata investor mulai menyadari kalau kinerja dari Unilever sendiri pun itu juga terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19, terutama untuk bisnis mereka yang berkaitan dengan hospitality dan juga ice cream mereka untuk yang out of home ice cream. Dan impactnya ini terus berlanjut selama 3 kuartal berikutnya atau? Iya, jadinya selain daripada efek dari kinerja Unilever sendiri, Mbak, kita juga bisa lihat investor itu mulai khawatir dengan efek daya beli. Okay. Jadinya kan kalau kita sendiri tahu Mbak, kalau misalnya ada social restriction, itu kan berarti aktivitas ekonomi itu jadi terbatasi. Dan ketika aktivitas ekonomi itu jadi terbatasi, maka banyak orang-orang yang mengurangi pengeluaran ya. Mengurangi pengeluaran dan juga ada potensi untuk lower income juga, Mbak. Oke, benar banget. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi hal ini terus terjadi? Iya, jadi dari kita juga berharap bahwa nantinya yang akan bisa rebound itu bukan cuma sektor konsumsi, tapi juga seluruh aktivitas ekonomi bisa rebound dan bisa pulih kembali. Dan mungkin kita mulai dari diri sendiri kali ya Mbak ya, jadinya dengan menjaga kesehatan diri sendiri, kita berharap bahwa penyebaran virusnya bisa lebih terkendali. Tapi dari pemerintah sendiri, ini ada stimulus juga nggak sih untuk spesial di sektor consumer goods ini? Iya, dari pemerintah sendiri sih kalau kita lihat itu pemerintah sudah cukup banyak memberikan stimulus-stimulus di bidang ekonomi juga dan juga untuk pemulihan daya beli. Oke, nah sekarang kita bahas spesifik nih ya saham Unilever agar sahabat Mirae Asset bisa lebih tahu dan kenal, mungkin bisa diceritakan sedikit background bisnis dari Unilever yang ada di Indonesia. Oke, saya pikir sih kalau kita bicara mengenai Unilever, itu sahabat-sahabat Mirae Asset juga cukup familiar ya Mbak ya dengan Unilever, karena kan produk-produk mereka itu juga sebenarnya ada di sekitar kita. Dan untuk kehadiran Unilever sendiri di Indonesia itu sebenarnya udah lebih dari 80 tahun loh Mbak ya. Oh, lama sekali ya? Iya. Nah, tapi mungkin bisa dijelaskan nih lebih spesifik, sebenarnya mereka memiliki segmen bisnis apa aja nih?
Iya, jadi untuk segmen bisnisnya sendiri, Unilever untuk revenue mereka itu membagi revenue mereka menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah home and personal care, dan juga yang kedua adalah food and refreshment. Jadi hanya ada dua ya Iya, segmennya jadi ya. Oke. untuk revenue-nya dibagi menjadi dua kategori. Untuk home and personal care, ini sebenarnya kontribusinya itu adalah 70% dari Unilever punya revenue di tahun 2020. Dan apa aja sih Mbak yang termasuk dari home and personal care? Itu sebenarnya kategori skincare, kemudian pasta gigi, contohnya seperti kayak Pepsodent, Close Up, kemudian juga ada home and hygiene, seperti cairan pencuci piring, Sunlight. Juga untuk kategori hair itu ada Dove, terus juga ada Lifebuoy. Kemudian untuk food and refreshment-nya sendiri Mbak, itu kontribusinya sekitar 30% dari Unilever punya revenue di tahun 2020. Dan yang termasuk dari food and refreshment itu ada kategori ice cream, kemudian juga ada kecap Bango, dan juga ada Royco. Itu contoh-contohnya Mbak. Wah, banyak sekali ya brand-brand yang dimiliki oleh Unilever Indonesia. Iya. Nah, dengan sebanyak itu, apakah Unilever nih juga memiliki target market untuk ekspor? Iya, jadi sampai dengan full year 2020 kemarin Mbak, sebenarnya kontribusi dari domestik itu mendominasi kurang lebih sekitar 95,8%. Sedangkan untuk ekspornya sendiri itu kontribusinya baru sekitar 4,2%. Berdasarkan data, kinerja Unilever ini mencatatkan pertumbuhan yang double digit. Tapi nih, 5 tahun terakhir nih justru mengalami perlambatan sehingga pertumbuhannya hanya single digit. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat secara historical ya Mbak ya, misalnya dari 10 tahun terakhir, itu sebenarnya kinerja daripada Unilever sendiri masih membukukan pertumbuhan yang positif untuk revenue-nya dari tahun ke tahun. Tapi kalau kita lihat belakangan, beberapa tahun terakhir, memang pertumbuhan revenue-nya mereka itu tidak setinggi dari pertumbuhan revenue mereka di tahun-tahun yang sebelumnya. Misalnya contohnya seperti di tahun 2011 sampai di 2014, itu Unilever masih bisa mencatatkan pertumbuhan revenue yang di atas 10%. Tapi belakangan memang biasanya cuma di sekitar single digit, dan di full year 2020 kemarin pun juga sebenarnya tipis 0,1% year on year saja. Ya, jadi kalau kita lihat dari pertumbuhan GDP Indonesia sendiri Mbak, di tahun 2010 sampai di tahun 2012 itu kan sebenarnya GDP kita masih bisa tumbuh sekitar 6%. Jadi itu juga mempengaruhi. Kemudian selain daripada faktor makro, kita juga melihat ada faktor-faktor lain seperti purchasing power, purchasing intention, dan juga competition. Kompetisinya kan semakin lama semakin ketat ya Mbak ya. Jadi itu juga mempengaruhi dari kinerja Unilever. Kemudian untuk purchasing intention, misalnya awalnya masyarakat cenderung untuk memilih membeli produk gitu ya. Sekarang mereka lebih punya banyak pilihan, misalnya untuk membeli services seperti pulsa, data, atau misalnya pergi jalan-jalan atau traveling, jadinya Atau subscription. jadi itu semuanya bisa jadi Salah satu faktor alasan ya, yang maksudnya income-nya segini tapi ternyata kebutuhannya makin banyak ya. Iya, jadi bisa jadi salah satu faktor kenapa belakangan kinerjanya itu tidak sebagus tahun-tahun yang sebelumnya. Ada nggak sih strategi yang dilakukan oleh perusahaan Unilever untuk lebih menggenjot pertumbuhan growth ini? Ya, jadi untuk strategi Unilever sendiri Mbak, kami juga memandang juga perusahaan sudah cukup baik strateginya. Jadinya kalau kita lihat Unilever udah banyak launching dan relaunching produk baru, dan kemudian mereka juga mencoba untuk lebih mengerti akan kebutuhan masyarakat. Contohnya misalnya seperti di era pandemi ini, mereka juga mengeluarkan produk-produk yang related dengan sanitizer dan juga disinfektan. Tadi kan Mimi mention nih kalau memang Unilever juga menerapkan adaptasi untuk strateginya seperti hand sanitizer tersebut. Tapi bagaimana sih dengan performance-nya sepanjang 2020?
Iya, jadi kalau untuk financial result dari Unilever sendiri untuk full year 2020, revenue mereka masih bisa bertumbuh positif Mbak, tapi tipis sekitar 0,1% year on year. Ya, di mana secara full year 2020 sales dari home and personal care itu masih bertumbuh sekitar 0,4% year on year, sedangkan untuk food and refreshment-nya itu turun 0,6% year on year. Secara overall, kinerja Unilever di tahun 2020 ini juga terdampak negatif dari pandemi COVID-19 ini, terutama untuk bisnis Unilever di Unilever Food Solution dan juga di out of home ice cream mereka, sehingga net profit Unilever itu turun sekitar 3,1% year on year di full year 2020 kemarin nih Mbak. Oke, tadi kita berbicara data 2020, tapi kita juga pengen tahu nih bagaimana dengan proyeksi saham Unilever ini di 2021 ini. Iya, jadi untuk outlook ke depan, Mbak, sebenarnya kita masih mempertahankan positif outlook kita ya untuk Unilever, terutama untuk kinerja dia jangka panjang. Tapi memang kemarin kita menurunkan ekspektasi kita terhadap kinerja Unilever karena ada 3 hal yang kita concern nih, Mbak. Yang pertama ini adalah ternyata pemulihan ekonomi itu berjalan lebih lambat dari yang kita pikirkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ini juga ada uncertainties masih ada ya Mbak ya, jadinya dan juga kita juga agak concern dengan potensi akan pandemi COVID-19 yang bisa berkepanjangan. Yang ketiga itu juga kita concern akan beban biaya yang lebih tinggi di tengah-tengah pemulihan ekonomi yang berjalan lebih lambat. Tapi overall Mbak, terlepas dari pandangan kami yang mungkin lebih konservatif sekarang, tapi kita masih percaya bahwa kinerja Unilever untuk tahun ini itu bisa lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Ya, jadi kami memperkirakan Unilever bisa membukukan revenue dan net profit dengan pertumbuhan yang positif untuk tahun ini. Nah, setelah setahun kita mengalami pandemi ini, dan biasanya nih kalau lebaran, biasanya sektor consumer goods ini sangat positif. Tapi bagaimana dengan lebaran tahun ini nih kira-kira? Biasanya nih Mbak, kalau misalnya ada perayaan atau hari raya seperti Lebaran dan juga ada Ramadan, itu kan kita bisa melihat bahwa ada peningkatan konsumsi masyarakat ya Mbak ya, which is itu bagus untuk sektor consumer. Ya, tapi untuk tahun lalu karena ada pandemi COVID-19 jadi kurang terasa ya Mbak ya. Nah, untuk tahun ini sendiri kita tentunya berharap bisa lebih baik. Tapi itu semua kan balik lagi bagaimana penanganan daripada pandemi COVID-19 ini di bulan-bulan ketika mau memasuki Ramadan dan Lebaran. Dan tergantung vaksinasi juga kali ya? Iya, tergantung dari implementasinya bagaimana. Terima kasih ya Mimi atas informasinya. Sama-sama Mbak ya. Semoga analisa dari Mimi Halimin dan tim research Mirai Asset dapat membantu sahabat Mirai Asset untuk menentukan apakah saham Unilever ini layak untuk dikoleksi. Keep update terus dan saksikan Superstock selanjutnya. Happy cuan!